Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang filosofinya revisian skripsi. Jadi, apa sih filosofinya kalau orang skripsi terus biasanya tuh banyak revisian? Ya, jadi gini teman-teman. Kalian pasti pernah dengarkan ceramah kalau misalnya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bisa bukan harus bisa, ya harus bisa juga, dan pastinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya dengan skripsi yang kita tulis itu, tesis yang kita tulis itu, semua penjelasan dalam skripsi yang kita tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas gitu. Dosen atau pembimbing pasti itu akan sangat teliti dalam hal melihat tulisan-tulisan kalian gitu. Kurangnya di mana atau harusnya bagaimana itu pasti akan sangat mereka teliti, dan biasanya revisian ini pasti berkali-kali. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian semua yang lagi nyusun skripsi, kalian tuh harus sering-sering cek tulisan kalian, benar nggak nih, kurangnya di mana gitu. Pokoknya sebelum diberikan kepada dosen gitu, kita harus benar-benar cek terus salahnya di mana, lebihnya di mana, kurangnya di mana. Kalau salah ya dibenerin, kalau yang kelebihan ya berarti dikurangin gitu sih. Dan apa filosofinya dalam kehidupan kita? Filosofinya satu tadi, semua hal yang kita lakukan dalam dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus revisi terus, revisi setiap hari, revisi, cek lagi. Itu artinya kita tuh diperintahkan untuk memperbaiki diri setiap hari, yang memperbaiki yang salah, terus yang berlebihan kita harus kurangin. Misal yang biasanya makan berlebihan itu juga kan nggak baik untuk diri kita, jadi harus dikurangin. Terus yang kurang maka harus kita tambah, yang mungkin kita nggak makan sayuran, yang padahal sayuran itu juga baik untuk tubuh kita, nggak makan buah yang padahal buah itu baik untuk tubuh kita, maka kita harus tambah makan buah dan sayurnya itu, tambah sedekahnya, misal tambah sholatnya supaya makin dekat sama Tuhan gitu kan. Karena kan semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kan gitu sih. Terus kalau misalnya kita kurang sopan ya berarti kita harus memperbaiki sopannya itu gitu sih. Semua itu buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain gitu. Pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang salah nih, kita harus koreksi dalam diri kita. Oh, apa nih kurangnya kita gitu. Jadi kita nggak menyalahkan orang lain. Dengan begitu kita akan menjadi sosok yang bisa bersimpati, berempati, tidak egois. Terus ya lebih bagus seperti itu, dan lebih baik kita itu senantiasa memperbaiki diri kita sendiri gitu sih. Saya rasa cukup ya. Itu yang saya dapat dari sebuah revisian skripsi. Mendingan kita bersusah-susah payah, sering-sering mengecek diri kita sendiri, mengecek hasil yang kita buat sekarang, daripada kita bersusah payah nanti setelah kita berikan ternyata harus skripsi lagi, harus direvisi lagi, yang itu malah akan menambah biaya dalam hal percetakannya. Dan ya kalau misalnya itu kita analogikan kita di akhirat nih, misal amal kita udah kita berikan nih kepada Tuhan, pas kita udah meninggal kan kita pasti berikan kan. Nah, ternyata kita tuh masih kurang banyak gitu, salah kita masih banyak, pasti kan kita harus bersusah payahnya di akhirat nanti, yang mana itu langsung berhubungan dengan neraka. Ya, kita akan melewati itu dengan hari yang gak sebentar gitu kan. Jadi
Kita benar-benar harus memanfaatkan waktu hidup kita itu dengan baik, menjadi seseorang yang bermanfaat. Pokoknya sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan pahala, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari baru kita bersusah-susah payah gitu. Semoga kelak kita semua masuk surga ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian gak ketemu saya di surga, mohon kalian cari saya gitu kan. Pokoknya baik-baik, pokoknya pinter-pinter milih teman supaya kita selalu dalam lingkup yang positif. uh, itu juga. Sekian dari saya, semoga cuap-cuap saya ini dapat kalian ambil manfaatnya. Oke, semangat buat yang lagi revisi skripsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.